Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi motivasi pengembangan diri. Kita sedang ngobrol ya dengan diaspora alumni pesantren, khususnya alumni Gontor di luar negeri. Kali ini kita akan ngobrol dengan Dr. Makmur Haji Harun. Dulu kalau di pondok dipanggilnya Makmur Harun. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makmur Harun. Waalaikumsalam, Ustadz. Ya, sukses selalu panjat wajah Ustaz. Iya, itu pemandangan di mana itu di background antum? Oh, itu pemandangan di Cameron Highland, Ustaz. Cameron Highland di daerah Pahang. Oh, bagus sekali tehnya ya. Ya kayak di puncak juga, Ustaz, tapi di sini juga sama ya. Ya. Tahun berapa, Ustaz, masuk di pondok? Tahunnya masuk 1986, Ustaz. 86 ya. Keluar 92. Ya, kelas biasa, Ustaz. Kelas biasa ya. Antum di OPPM bagian apa dulu? Bagian keterampilan, Ustaz. Wah, ada berapa kursus dulu keterampilan itu? Wah, itu ada banyak itu, Ustaz. Itu termasuk sepeda-sepeda yang berkeliaran di pondok itu di reparasi di bagian keterampilan itu, Ustaz. Oh, itu termasuk di reparasi di bagian keterampilan ya? Iya, Ustaz. Jam-jam yang rusak di seluruh kelas-kelas itu dibawa ke bagian keterampilan, Ustaz. Oh, seluruh jam di kelas itu juga jam itu di reparasi gitu ya. Kemudian janur yang terkenal waktu itu janur Mahakam, Ustaz, itu pun nggak bentuk itu di bagian keterampilan. Janur Mahakam. Iya, betul. Buat apa itu? Janur yang terbuat dari kertas itu, Ustaz, tapi bukan dari daun, dari kertas. Gitu. dari Sigor, Ustaz, sampai kelas 4 itu selalu bagian kesenian, Ustaz. Di kamar, di Furaya itu bagian kesenian gitu. Jadi ini kayaknya jiwanya harus diasah terus nih. Jiwa dan raga itu seni itu ada mengalir di situ. Selesai 92. Nanti di Sulawesi, Ustaz. Nabi di mana? Di Sulawesi. Di mana itu? Di pondok pesantren Al-Hadis Jalan Biru. Nah, di Makassar. Di Sulawesi Selatan. Oke. Gimana ceritanya itu? Ini sekarang jadi menetap di Malaysia. Wah. Gitu, Ustaz. Jadi anak kan kelahiran Jambi, Ustaz. Di Sumber Naik, Jambi. Kemudian dikirim oleh orang tua pergi ke Gontor, ya, itu masuk 86 sampai 92. Tapi karena kelahiran di Jambi, keturunan orang tua yang laki ini daerah Sulawesi Selatan, tapi selalu digelari, Ustaz, ini orang Bugis Hanyut gitu. Takdir menginginkan lain, ya, orang tua sudah minta udah daftar aja dulu di IAIN Jambi. Ketika itu masih IAIN, sekarang sudah menjadi Universitas Islam dan dimasukkan di Fakultas Usuluddin gitu. Karena hanya 3 pilihan ketika itu, Usuluddin, Syariah, dan Tarbiyah. Rasanya yang bisa mengembangkan syuur dan perasaan jiwa seni ini kayaknya di situ deh. Alhamdulillah selesai 4 tahun dan masih lagi mengabdi lah. Nah, disitulah akhirnya takdir berkata lain, ya, ada acara pengantinan keluarga di Pontian Johor, mengurus paspor, ya, menyeberanglah ya melalui Kepulauan Riau, ya, tahun 2000 itu, Ustaz, tahun 2000. Selesai S1 berarti ya? Selesai S1, jadi membawa S1. Jadi ketika tahun 2000 itu, Ustaz, masih banyak lagi beasiswa gitu. Tapi ketika itu mengajar dulu di Johor, Ustaz. Tapi karena ada bakat seni, Ustaz, sekolah-sekolah itu sangat membutuhkan karya-karya seni gitu. Jadi karya-karya bikin kain spanduk, bikin lukisan di atas sekolah-sekolah itu sangat dihargai. Akhirnya
Wah, ini diterima untuk mengajar di Johor. Ngajar apa di Johor? Ya, mengajar ya bahasa Arab, kemudian akhirnya tulis Arab Melayu, Ustaz. Nah, tapi Di uniknya sekolah ngajarnya. karena kita masih berbahasa Indonesia, jadi kadang nggak nyambung juga, Ustaz, karena bahasa Melayu tuh masih ada yang berbeda gitu. Ya. Nah, di situ awal mulanya, Ustaz. Nah, jadi ketika liburan tempat saya mengajar di Johor Pontian, ya, saya pergilah jalan-jalan ke kampus-kampus di Malaysia, sehingga bertemulah kawan-kawan di kampus-kampus itu, ya, yang seangkatan dengan anak di UII, di UKM, di UM, kemudian UITM di Shah Alam. Yang paling terasa menginap di daerah Kajang, dan di situ udah kumpulan alumni-alumni kita, baik yang mau transit ke Mesir maupun yang memang sudah ambil S1 di Malaysia gitu, selepas selesai di Gontor. Nah, yang paling ini yang memotivasi kenapa tinggal di Johor, pergi aja di sini sambung S2 gitu ceritanya. Oke, jadi di Johor ngajar terus mengajar di sekolah Al-Huda, sekolah agama gitu, dan bahasa Arab, terus tulisan Jawi. Tetapi di sela-sela itu saya berkarya gitu. Tulisan Jawi. Arab Melayu. Oh, Arab Melayu. Arab Melayu. Namanya di sini tulisan Jawi. Namanya tulisan Jawi. Antum tas tati kasalik. Nah, ya dari situ harus pembelajar cepat kita harusnya. Oke, ya. Ngajar di situ, setelah itu? Nah, selepas itu ketika liburan bertemu sama kawan-kawan yang sudah sedang S1 di Universitas Islam Antarabangsa, Universitas Kebangsaan Malaysia, Universitas Malaya, dan seangkatan itu sudah pada di situ. Ada yang persiapan untuk berangkat ke Mesir, ke Timur Tengah, yang lainnya, yang karena komporin ya, kalau memang bisa urusin, Ustaz, ini tolong diurusan. Ya. Akhirnya ya berkas sana yang S1 diurusin, alhamdulillah keterima untuk S2 di UKM. S2 di mana, Ustaz? Universitas Kebangsaan Malaysia. Fakultas? Ya, fakultas ya. Tentu kalau kita namanya Alam dan Temadu Melayu, kalau kita semacam Suluddin juga lah, sama tapi ambil bidang kajian manuskrip. Oke, begitu, Ustaz. S2 di UKM. Nah, disitulah masih ngajar nggak? Ya, sambil mengajar. Ya, jadi ketika mengajar itu, Ustaz, karena memang ketika itu masih ada banyak kesempatan buat kita untuk mencari beasiswa, kemudian mencari peluang untuk mengajar di sekolah-sekolah, dan kawan-kawan bahkan ada yang memang mengajarkan ikro, qiraati dan sebagainya dengan berbagai usaha, dan ketika itu ya untuk biaya S2 masih murah lagi. Jadi tersedianya beasiswa dengan tersedianya peluang dan kesempatan, itulah akhirnya kawan-kawan pada berjibaku gitu, dan satu persatulah selesai. Oke, kemudian sambil mengajar, saya mengajar juga di sekolah Al-Amin Bangi. Nah, itulah saya mengajar mengajarkan dan bertemu ya di situ kita 7 orang alumni Gontor. Nah, di situ Ustaz silaturahim terus berjalan ya, sehingga alhamdulillah bisa menyelesaikan juga studi di situ. Tetapi hubungan dengan penyelia istilahnya, kalau di kita itu adalah promotor, yaitu Profesor Dr. Nuria Muhammad menyarankan teruskan ke S3 gitu. Ada dengan saran promotor, iya S3 ya, sambung di Universiti Malaya Kuala Lumpur di Fakultas Pengajian Islam untuk memang sejarah dan tamadun Islam. Istilahnya kalau kita sejarah budayaan Islam. SKI. SKI ya. Gitu. Fakultas Sejarah ya. Nah, di situ alhamdulillah Ustaz dengan beasiswa penuh terpaksa
ya kita juga komitmen dengan beasiswa tersebut, namanya UN Fellowship. Nah, UN Fellowship ini kita diberikan bantuan per bulan, tetapi kita ada beberapa komitmen lah, ya, harus selesai on time, ya, 4 tahun harus selesai untuk PhD. Kemudian kita juga harus membuat tulisan, ya, dan ada lagi penyelidikan. Ya, saya gunakan dan saya manfaatkan semua. Alhamdulillah di tahun 2010, ya, menjelang 2011 selesai untuk S3. Dan ditarik sebelumnya itu masih lagi sebelum selesai S3 itu sudah ditarik untuk asisten dosen di situ. Jadi alhamdulillah selama 3 tahun sebagai tutor istilah di sini, tapi di kita istilahnya asisten dosen. Alhamdulillah 3 tahun asisten di dosen, kampus ya? Universitas Melaya. Kemudian ada lowongan lagi di Universitas Pendidikan Sultan Idris, ya, 2011 tersebut. Saya coba mohon, alhamdulillah dipanggil. Ya, jadi disitulah mulai berkarir untuk namanya, karena sudah S3, namanya yaitu DS51, ya, dengan gelarannya pensyarakanan. Kalau kita dosen yang sudah bergelar S3 gitu. Itu istilah ininya. Oh, teman-teman dari Indonesia kebanyakan ngambil di Malaysia ini di universitas mana saja itu? Kalau teman-teman di Indonesia, dari Indonesia ya, itu kebanyakan mengambil di universitas mana di Malaysia itu? Oh ya, oke. Untuk presentasi nggak bisa katakan mana kebanyakan, Ustaz, tetapi kalau melihat bidang, Ustaz, karena bidang selain kemanusiaan itu banyaknya di wilayah Lembah Kelang, ya, jadi di situ ada Universiti Islam Antarabangsa, ada Universiti Melaya, ada Universiti Sains Islam Malaysia, dan ada Universiti Kebangsaan Malaysia, dan ada Universiti Putra Malaysia. Jadi ini yang kebanyakan menjadi pilihan lah, sebab dia dekat dengan ibu kota gitu. Oh, dekat dengan kalau melihat dari presentasi terbanyak, ya, terutama alumni kita Gontor itu banyak di UIA, Universiti Islam Antarabangsa, ya, di Antarabangsa, di situ, sebab juga terutama yang ingin mengembangkan kembali bahasanya gitu. Tetapi kalau ingin mengembangkan bahasa Arab, itu ada juga yang masuk di Universiti Islam Sains Islam Malaysia yang daerah Nilai, itu betul-betul dekat dengan airport KLIA. Nah, tetapi untuk pemilihan sains kemanusiaan juga ada juga yang memilih memang di Universiti Kebangsaan Malaysia. Tetapi karena ranking universitas juga biasanya kawan-kawan juga akan ambil kira yang hal tersebut, maka banyak juga yang memilih Universiti Melaya, ya, di Kuala Lumpur. Jadi presentasi untuk ininya tidak bisa diinikan sih, tapi untuk 20 kampus negeri di seluruh Malaysia memang tidak dibagi seperti kita, itu universitas Islam dan universitas umum. Enggak, kalau di Malaysia kalau memang mau mengambil bidang yang memang mengkhusus kepada Islam, bisa masuk di fakultas yang ada di bawah kampus-kampus tersebut. Kebanyakannya di universitas sains kemanusiaan, di fakultas sains kemanusiaan. Nah itu. Tetapi kalau memang ingin mengembangkan teknologi, itu mungkin akan masuk terus Universitas Teknologi Malaysia yang ada di Johor. Sebab setiap negeri di Malaysia diletakkan untuk 1 atau 2 kampus negeri. Nah, begitu. Nah, untuk sekarang ini lebih kurang 22 sudah kampus yang sudah dinaik taraf menjadi kampus negeri. Nah, ini yang menjadi pilihan-pilihan kawan-kawan gitu. Tetapi kalau memang ingin mengembangkan bidang marine, kelautan, perikanan dan sebagainya, itu banyak memilih Universitas Teknologi Terengganu. Nah, ini Universitas iya di Terengganu, ya. Di Terengganu. Adik saya kuliah di sana itu kelautan. Nah, itu kelautan. Jadi Universitas
Malaysia Terengganu itu memang cukup maju di bidang fakultas marinnya, itu perikanan, kelautan, begini. Jadi yang sebetulnya kalau memang mau fokus untuk pendidikan, barulah memilih di kampus saya ini. Sebab kampus saya adalah juga universitas negeri yang memang namanya universitas berfokus, Universitas Pendidikan Sultan Idris. Nah, itu. Oh, memang kayak IKIP dulu lah ya? Kayak UPI atau IKIP lah. Kalau UPI, Universitas Pendidikan di UNJ ya? Ya, itu. Gitu. Oke. Jadi kampus antum namanya Universitas Pendidikan Sultan Idris. Sultan Idris itu adalah nama sultan yang ada di negeri Perak. Ketika di universitas ini Perak, di negeri Perak. Letaknya di mana itu UPSI itu? Di Perak, Ustaz. Tetapi sudah hampir di perbatasannya negeri Selangor. Ya, jadi sebetulnya tidak terlalu jauh ke Kuala Lumpur, lebih kurang 1,5 jam lah ya ke Kuala Lumpur. Ya. Oke. Ustaz, antum ini kalau beasiswa di Malaysia itu seperti apa, Ustaz? S1, S2, S3 itu? Itu nyarinya di Indonesia atau beasiswa menyediakan kampus-kampus ini menyediakan beasiswa? Oke, baik. Alhamdulillah di S1 ketika saya di IAIN Jambi itu dapat beasiswa Super Semar. Itu ketika itu memang era Soeharto. Ya, alhamdulillah dapat itu, tapi memang ada beberapa komitmen lah yang kita perlu penuhi ya. Kemudian waktu S2 di Universitas Kebangsaan Malaysia, saya mengajukan di Pemda Jambi. Alhamdulillah dapat dari Pemda Jambi dan dapat juga dari bantuan dari Bupati Batanghari ketika itu. Ya, jadi yang jadi bupati ketika itu memberikan juga bantuan. Tetapi di kampus-kampus Malaysia ketika Mahathir yang menjadi Perdana Menteri juga masih banyak lagi dengan beberapa cara. Biasanya kalau di UKM ketika itu ada namanya Zamalah. Nah, itu beasiswa memang terbuka untuk seluruh yang terdaftar untuk mahasiswa di UKM. Tetapi dengan syarat belum ada mendapatkan beasiswa di tempat lain. Oke, itu satu. Kemudian pusat-pusat Islam juga biasanya menyediakan bantuan zakat. Jadi itu bisa dimohon oleh mahasiswa yang terdaftar. Setiap kampus di sini ada pusat-pusat Islamnya. Nah, jadi itu beasiswa bisa dimohon oleh siapa saja yang memang menyediakan formulir beberapa syarat diminta, dan yang kalau dapat ya biasanya bantuan untuk atau keperluan hidup gitu untuk hal tersebut ya. Nah, itu alhamdulillah yang beasiswa Pemda di Jambi. Ketika saya di University Malaya namanya UM Fellowship. UM Fellowship ini dibuka hanya sekali ketika itu ketika itu terdaftar dan seluruh mahasiswa luar negeri boleh memohon. Nah, ketika saya terdaftar di situ, alhamdulillah data yang mungkin ada ketika itu ada sekitar 48 negara gitu yang datang belajar di UM ketika itu, seangkatan, dan nama yang terdaftar itu ada sekitar 1.000 lebih. Nah, sebab ketika itu memang ribuan ya yang memang mendaftar S2, S1, S2, S3 di University Malaya. Ketika itu memang rating dia sudah universitas yang nomor 1 di Malaysia. Oh, oke. Diseleksi lagi sebab dia ada 3 Halo. Halo. Halo.
Oke. Ya. Nah, antum S2 beasiswa berarti dari Pemda Jambi. Dari universitas nggak ada, Ustaz? Pemda Jambi. Ya. Dari universitas nggak ada? Universitas nggak ada, Ustaz. Tapi karena sudah mengajar juga, Ustaz. Jadi ada bayaran bulan-bulan tuh, sudah ada gaya bulan-bulan juga. Ya. Nah, jadi saya tidak uruskan bantuan zakat, tidak mohon juga zamalah di setiap di kampus tersebut. Nah, kemudian saya juga jadi asisten riset ya. Ketika itu cuman berkala istilahnya, hanya ketika selesai riset itu selesailah gaji itu. Nah, itu ada juga ya di UKM ketika itu. Alhamdulillah. Ketika itu memang yang penting pandai kita untuk mencari, insya Allah ada aja jalan-jalan rezeki, Ustaz. Oke. Ini. Dan di Universiti Malaya, juga begitu sudah. Nah, ketika sudah diberi peluang, kemudian tersaring, alhamdulillah ketika itu dalam lebih kurang 300 ya terakhir, dan diseleksi lagi itu lebih kurang dalam 200 yang dapat beasiswa namanya UM Fellowship. Jadi setiap jurusan itu satu orang. Nah, jadi saya alhamdulillah ketika itu mendapatkan, dan ada yang mendapatkan hanya SPP, ada yang dibayar bulan-bulan. Saya alhamdulillah dapat kedua-duanya sampai, tapi komitmen kita harus selesai on time gitu. Itu yang menjadi inilah. Nah, kalau zaman sekarang itu beasiswa di Malaysia itu seperti apa? Untuk gambaran lah di kampus saya, untuk beasiswa karena sudah tidak sama ya di zaman di awal-awal ya, para kawan-kawan dan rekan-rekan. Sekarang ini beberapa kampus masih ada beasiswa, tetapi sudah biasanya sangat terbatas ya, sangat terbatas. Sekarang ada beberapa kampus hanya untuk warga negara ya. Nah, seperti di kampus saya masih bisa dimohon itu juga bantuan zakat. Nah, itu bisa gitu. Bantuan zakat itu bisa kita mohon per tahun dari pusat Islam kampus kan. Nah, itu ada. Atau mungkin kita bisa jadi asisten riset, yaitu membantu dalam penyelidikan untuk promotor kita, itu juga bisa. Dan itu bentuknya juga seperti apa yang saya sampaikan tadi, ketika kita sudah selesai penyelidikan maka selesai juga itu bantuan tersebut. Nah, itu. Oke, ada juga yang masih ada sekarang ini hanya sekali bantuan gitu. Sekali bantu selama kita terdaftar sebagai mahasiswa, ya kita bisa mohon. Jadi setiap fakultas itu ada beberapa lah yang kita masih bisa mohon gitu ya. Tapi lihat persyaratan-persyaratannya gitu. Kalau bukan untuk warga negara maka kita mungkin tidak ada peluang. Tapi kalau terbuka untuk seluruh mahasiswa, maka masih ada peluang untuk kita memohon gitu. Nah, itu. Jadi yang jelas sekarang ini beasiswa sudah agak berkurang lah ya untuk peluang tersebut. Kalau bayar sendiri, itu rata-rata biaya kuliah berapa itu, Ustaz? Di sana itu, range-nya itu. Oke, kalau bayar sendiri, itu untuk era sekarang juga sudah cukup mahal. Sebentar, biaya ada pertama berapa? Itu 8.000 lebih kurang. 8.000 itu berapa? 25 juta. Sekitar 20 juta untuk masuk pertama. Itu S1, S2, S3? 25 jutaan lah. Tetapi itu akan S1, berbeda S2, dengan S3 itu? Sains sosial dengan sains teknologi itu akan berbeda. Jadi ada perbedaan biasanya untuk biayanya gitu. Itu S1, S2, S3? 8.000. Nah, S1 itu biasanya akan berbeda dengan S2 dengan S3 gitu. Ya, ini untuk S3. 8.000 itu S3. Nah, ini lebih untuk S3. Nah, tetapi ada setengah kampus untuk S3 ini nanti di semester kedua akan turun. Bisa jadi nanti bayaran di semester kedua itu hanya sekitar lebih kurang 6.000.
Nah, nanti di semester ketiga, ringgit. Nanti di semester ketiga itu mungkin lebih kurang nanti 4.000. Nanti di semester yang keempat itu bisa jadi lebih murah lagi lah. Nah, biasanya di semester yang kelima itu akan lebih murah. Nah, jadi itu yang biasanya akan menjadi hitung-hitungan lah. Tapi kenapa dihitung lebih mahal di awal? Karena itu sudah langsung bayaran untuk wisuda. Nah, itu bayaran untuk wisuda gitu, bayaran biaya untuk tahun akhir gitu. Itu biasanya seperti itu. Tapi ada setengah kampus memang itu maintain gitu. Ya, berapa ribu kita masuk, itulah yang kita akan bayar sampai tamat, itu sampai selesai. Itu ada juga begitu. Nah, tapi di kampus saya itu masih lagi mengamalkan 4 semester yang seperti tadi. Tetapi ketika kita sudah di semester yang kelima, itu bisa jadi hanya lebih kurang hanya 2.000-an, itu lebih kurang bayarannya sampai tamat. Jadi kalau kita S3 tamatnya 8 semester, maka mungkin itu akan lebih murah lah nanti di penghujung. Nah, di penghujung sebelum kita selesai. Sebenarnya dalam beberapa hal relatif tidak jauh beda, bahkan lebih murah di Malaysia ya, S3 itu. Kalau hitungan di beberapa tahun sebelum ini, ya, yang kebanyakan yang masih lagi disubsidi oleh kerajaan, sebetulnya lebih murah. Itu makanya untuk sebetulnya pelajar-pelajar Indonesia yang ketika itu datang untuk menyambung S2, S3 itu lebih ramai, lebih banyak sebetulnya ketika itu dibandingkan untuk era-era sekarang. Memang sudah banyak 50-50 gitu, sudah harus mandiri sebagian, bahkan mungkin ada separuh hanya yang disubsidi oleh kerajaan gitu. Itu yang menjadikan mungkin sudah terpaksa yang beberapa iuran itu dinaikkan. Nah, itu SPP-nya sudah harus dinaikkan. Dan di sisi lain ya masih ada lagi lah yang peraturan mungkin kita perlu ikut gitu. Kalau S1, Ustaz Makmur? Ya, kalau S1 biasanya mengikut paket untuk semester 1, semester 2, semester 3 ya lebih murah lah dibanding berapa di sana kalau S1 itu? Dan juga berbeda Ustaz, setiap kampus juga berbeda. Bisa jadi menghabiskan hanya dalam 3.000 gitu atau 2.000-an gitu setiap satu semester. 10 jutaan gitu ya? Ya, untuk sampai tamat itu biasanya ada juga tuh paketnya sampai tamat berapa gitu. Dia jumlahnya begitu. Nah, tetapi ada yang perlu kita ingat, sama dengan kita, si penmarunya kan kita juga ada proses seleksi untuk masuk S1. Untuk warga negara asing itu setiap kampus ada yang biasanya kotanya hanya 10% gitu untuk S1. Jadi 90% jadi ada itu kuota ya? Gitu. Ada kotanya gitu. Jadi kalau misalnya mau masuk S1 di UPSI, itu kalau kota itu sudah penuh, orang Pakistan, Afghanistan, ya mungkin dari India, mungkin dari Cina, dari Indonesia, ya kalau sudah penuh kota tersebut, ya disitulah akhirnya ya mungkin kita terpaksa cari kampus yang lain gitu. Nah, jadi mengikut kota, ada yang 10%, ada yang 15%. Yang kotanya tersebut. Tapi yang lebih banyak kota untuk S1 itu adalah UIA. Nah, itu untuk warga negara asing lah. Itu biasanya seperti itu. Oh, karena memang untuk warga asing ya, UIA itu ya. Wah, itu sudah bisa 50-50 gitu. Kalau untuk S3 itu sudah terbuka, itu berapapun yang mendaftar untuk ini tidak ada kota, ya. Yang penting sesuai dengan mungkin promotor yang kita pilih sesuai bidang, insya Allah itu bisa diterima. Cuman ada beberapa syarat yang yang kita harus penuhi. Biasanya harus IPK, kemudian juga kita juga harus mengikut. Biasanya ada syarat-syarat tertentu, termasuk TOEFL kita. Ya, ada kampus sudah menetapkan misalnya 550 TOEFL-nya, atau mungkin IELTS ya, yang kita perlu juga sediakan. Kalau syarat-syarat itu sudah kita penuhi, biasanya sesuai bidang dan sebagainya, insya Allah itu ada besar harapan keterima gitu. Nah, seperti itu ya biasanya Ustaz. Biaya hidup gimana di Malaysia itu? Ya,
Untuk biaya hidup kalau melihat dari setiap tempat memang kan berbeda gitu ya. Kalau di luar Kelang, istilahnya di luar dari Kuala Lumpur dan Selangor itu masih murah saat, biasa masih murah dibandingkan kalau kita memang tinggal di Kuala Lumpur. Itu sebab banyak kawan-kawan mungkin kuliahnya di Universiti Malaya tapi tinggalnya di Selangor, di daerah Kajang, daerah Nilai gitu, supaya biaya hidup lebih murah. Nah, tapi kalau dihitung ya sama Ustaz, kalau kita hidup di kota gitu ya, kan lebih tinggi sewa rumah, itu juga lebih tinggi. Tetapi dari sisi mungkin makanan ya tergantung, ya mungkin kita juga banyak pilihan-pilihan Ustaz, sebab di kampus-kampus juga itu ada kantin-kantin yang memang sudah boleh kata sudah terukur gitu, bahkan ini sesuai dengan harga mahasiswa gitu. Masih ada Ustaz, ada dalam 3 ringgit, dalam 4 ringgit itu Ustaz, dalam 7 sampai 8 ribu gitu masih bisa gitu. Oh masih bisa ya. Sudah ada yang mungkin pilihan lebih dari itu ya, kita tinggal mungkin ada juga yang sampai 30 ribu Ustaz satu kali makan gitu. Oh, oke. Tempe. Kurang seperti tempe itu. Ada ya? Masakannya kurang lebih sama ya? Tempe pun masih ada Ustaz, bakso pun masih ada gitu, ayam penyet. Nah, gitu masih ada. Gitu. Nah, bahkan makanannya nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Nah, insya Allah itu lebih kurang selera kita. Ya, tetapi di sini juga ada beberapa pilihan-pilihan restoran gitu ya. Jadi restoran yang juga mendominasi itu adalah restoran-restoran dari Thai. Ya, kemudian dari India Muslim itu disebut dengan restoran mama gitu. Nah itu biasanya seperti itu. Ya. Kalau penginapan, flat, rumah gitu sewanya murah apa enggak? Nah itu juga biasanya tergantung Ustaz. Jadi kalau kita pilihnya adalah kondo itu agak mahal. Ya, tapi kalau kita pilihnya rumah teras juga itu mahal, itu rumah-rumah tapi kalau kita pilih flat ataupun mungkin kita pilih di asrama di kampus itu lebih murah. Itu ada asrama di kampus, biasanya ya? Kita di kampus itu kebanyakan seperti itu. Ya, jadi kita bayar per semester gitu. Itu juga lebih hemat ya, itu sekali dengan internet, dengan listrik dan sebagainya. Itu setiap kampus itu ada Ustadz, tetapi biasanya akan berbeda dengan yaitu mahasiswa internasional dengan mahasiswa nasional gitu. Karena fasilitas yang disediakan untuk penginapan untuk mahasiswa internasional itu lebih gitu. Lebih lengkap, biasanya ya? Seperti itu. Iya. Nah, jadi ada biasanya perbedaan gitu. Tetapi yang memilih untuk tinggal di luar kampus, itu tinggal selera lah Ustaz. Ya, jadi mulai dari yang murah sampai yang mahal juga tersedia gitu. Yang murah itu berapa? Yang menarik Ustaz, kalau memang yang menariknya kalau yang memang kreatif bisa ngaji dari rumah ke rumah, atau mungkin dia kreatif itu untuk buka kelas Iqra qiraati di rumah itu juga bisa Ustaz, apalagi yang sudah berkeluarga gitu. Nah itu jadi bisa mencari lah cara-cara bagaimana sebetulnya bisa hidup ya sesuai dengan insya Allah perjuangan orang-orang yang menuntut ilmu itu ada aja Ustaz. Rezeki pun insya Allah ada dibuka gitu jalannya. Oke, jadi dengan heran saat bahkan ada yang mungkin paginya dia kuliah, sorenya dia mengaji, ada mengajar bahasa Arab, ada mengajar privat dan sebagainya. Tapi ada juga yang memang dia itu menjadi asisten riset dosen-dosennya. Ya, ada juga yang memang ya mencari kreativitas sendiri gitu. Ya, bahkan kalau memang mahir di bidang teknologi, ya pandai do Photoshop itu tidak menutup kemungkinan juga bisa ya menjadi jalan untuk rezeki lah. Kalau antum Zat sekarang ngajar berarti jadi dosen di UPSI nih ya? Di Universitas Pendidikan Sultan Idris. Ya. Nah, sejak tahun berapa ini Zat? Kalau anak sejak 2010
ya, itu di wisuda dan saya mohon dan alhamdulillah maknanya 2011 itu sudah selesai asisten dosen di Universiti Malaya. Maka tanggal 9 itu Ustaz, bulan September ya, itu saya diterima di Universiti Pendidikan Sultan Idris itu 2011 di Fakultas Bahasa dan Komunikasi. Fakultas Bahasa dan Komunikasi ini ada di situ bidang yang memang mata kuliah yang menggunakan Jawi gitu, tulisan Jawi, tulisan Arab Melayu. Nah, dan itu juga mengembangkan tentang kajian manuskrip, ya, bahkan di situ diajarkan juga Nahwu dan stilistika Melayu lama, diajarkan juga asas penulisan Jawi, kemudian juga diasaskan ada juga mata kuliahnya seni khat, Ustaz. Nah, jadi disitulah karena ada bekalan sebagai kismu funun, kismu biro, itu yang menjadikan satu bekalan yang cukup luar biasa. Ya, ngajar khot juga dong. Apa yang kita lihat, ngajar akhirnya mustakmal, Ustaz. Akhirnya mustakmal mengajar khot, Ustaz. Karena itu mata kuliah yang elektif ya bisa diambil oleh fakultas lain, ternyata itu adalah mata kuliah salah satu penambahan. Nah, sementara ada 9 fakultas di kampus saya ini, salah satunya adalah ada ilmu komputer, Ustaz. Mereka mahir mengendalikan animasi komputer, tapi kan perlu perisian yang juga seperti khot Jawi. Nah, apalagi ya kita juga banyak pilihan-pilihan ketika itu dengan bidang khat nih. Jadi mata kuliah itu juga menjadi mata kuliah pilihan. Nah, disitulah akhirnya berkarir ya, mengembangkan dengan beberapa mata kuliah. Tetapi tulisan-tulisan yang saya kembangkan yang mengarah ke manuskrip, ya, kemudian tulisan Arab Melayu, bahkan serapan-serapan Arab ya yang diserap di dalam manuskrip, ya, bahkan juga beberapa kajian tentang nahwu dan stilistika Melayu lama, dan disitulah juga saya akhirnya juga mengembangkan bahasa-bahasa Melayu lama termasuk pantun, gurindam, syair. Nah, itu yang dulunya ingin jadi pelukis, ya, ingin jadi seniman yang mungkin tidak kebayang karena mungkin ini doa kedua orang tua, ya, alhamdulillah bertemu kembali gitu, yang dulunya kita sebagai kismu giro, ya, tetapi kita selalu membawa pesan kiai gitu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu adalah tarbiyah gitu, itu adalah pendidikan. Ternyata ketika kita sudah masuk dalam masyarakat, alhamdulillah itu semua menjadi satu bahan yang sekarang ini alhamdulillah dengan beberapa versi mungkin saluran dalam dunia akademik, ya, rasanya tersalurkan dengan baik. Alhamdulillah, Ustaz. Jadi itu yang menjadi tulisan. Jadi karena memang Ana dari S1 selalu seni kaligrafi, Ustaz. Ya, jadi di S1 skripsi saya yaitu mengangkat tentang nun wal qalami wa ma yasturun dan ekspansinya terhadap seni kaligrafi Islam. Nah, di S2 saya angkat tentang perkembangan seni kaligrafi Islam di Jambi, satu kajian kasus. Kemudian di S3 saya kembangkan yaitu perkembangan seni kaligrafi Islam di Nusantara. Nah, saya membandingkan antara Yayasan Restu. Yayasan Restu ini adalah semacam satu lembaga juga yang mengembangkan tentang seni, bahkan sekarang sudah mempunyai percetakan Al-Quran. Kemudian dia kembangkan ke Putrajaya, namanya Nasrul Quran. Itu dianggap percetakan Al-Quran terbesar di Asia Tenggara gitu. Nah, itu saya bandingkan dengan LEMKA, Lembaga Kaligrafi Al-Quran yang ada di Jakarta dan di Sukabumi gitu. Nah, itu di S3 gitu. Jadi tulisan-tulisan sekarang banyak mengarah itu. Buku-buku yang diterbitkan pun banyak tentang Arab Melayu, ya, dan seni khat. Nah, itu seni kaligrafi Islam, Ustaz. Sambil masih tetap berkarya, Ustaz. Kalau mau dilihat ya karya-karya menulis ayat kursi aja masih diperlukan karena rumah-rumah masyarakat Melayu masih memerlukan identitas yang diperlukan. Dan yang paling laku yaitu ayat 1000 dinar, Ustaz. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu restoran pun perlu, Ustaz, kaligrafi seperti itu. Ayat 1000 dinar
Nah, itu pembuka rizki, Ustaz. Istilahnya itu ayat pembuka rizki. Nah, maka ayat 1000 dinar ya. yang dulunya mungkin sudah kaku menulis kaligrafi, ya sekarang ya alhamdulillah. Ya dulunya hanya menulis buku raport, Ustaz, setiap penghujung tahun. Ya sekarang sudah bukan buku raport lagi, sudah di atas kanvas, sudah diperlukan oleh hotel, diperlukan oleh restoran. Nah gitu. Jadi ternyata ada sambungannya ya. Dulu di Gontor, Kismul Kismul Giro gitu-gitu ya. Bagian kesenian, senang-senang ya, kalau seni. Iya Ustaz, kalau ngebayangin malam-malam kita harus lembur Ustaz, besoknya kita dikasih tasre. Nggak kebayang ternyata itu 20 tahun, 30 tahun akan menjadi satu karir yang sangat mendukung gitu. Dulu di nah yang paling manis Ustaz, ketika 92 kan ada pemilihan logo. Pemilihan logo gitu ya, logo untuk angkatan. Logo angkatan. Nah, ketika itu kan angkatan anak kan 8 window Ustaz. Yang kebayang di kepala ini kan 8 Ustaz. Ya. Maka angka 8 ini menjadi satu hiasan, tengahnya saya bagi globe ya. Kemudian di bawahnya saya kasih bendera untuk dan sebagainya. Dan ini terpilih Ustaz untuk logo angkatan. Oh, jadi logo angkatan 92 itu karya antum. Manis gitu. Jadi karya antum itu. Logo angkatan 92. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya, Ustaz. Tapi masa itu Ustaz, maklum lah Ustaz. Angkatan 92 kan kita belum lagi dibiasakan dengan komputer. Itu masih manual Ustaz. Ditulis satu-satu gitu. Ketika mau alumni itu Ustaz, itu lemburnya itu sampai pagi gitu untuk hanya background ditulis secara manual gitu. Oh. Bahkan bikin spanduk pun masih digunting Ustaz satu-satu gitu. Itulah. Oh iya, ternyata akan menjadi catatan sejarah Ustaz. Baik, Ustaz Makmur. Jazakumullah khairan ini ya. Jadi mungkin pesen nih kalau alumni santri Gontor atau santri pesantren alumni atau santri seluruh Indonesia yang ingin meneruskan belajar ke luar negeri khususnya di Malaysia, apa yang harus mereka siapkan? Oke, Ustaz, sebetulnya apa yang dipesankan oleh kiai kita, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa yang mungkin kita sudah ucapkan selama kita di kelas 1 sampai kelas 6, atau mungkin kelas 1, kelas 3, kelas 5, dan kelas 6 untuk yang intensif, itu sebetulnya adalah semuanya persiapan kita untuk masuk ke masyarakat. Nah, bagi yang ingin melanjutkan studinya, melanjutkan pembelajarannya, ya, insya Allah jangan takut memilih bidang yang memang selama ini diminati, ya. Insya Allah itu akan menjadi jalan tersendiri untuk kita di masa yang akan datang. Ya, mungkin para santri-santri, ya, mungkin para pelajar, para murid-murid tidak membayangkan apa nanti masa depan yang ke depan. Tapi sebetulnya sudah bisa terlihat dari apa yang kita gandrungi di sekarang ini. Ketika kita meminati olahraga, itu bisa membuka jalan bahwa kita akan menjadi seorang yang hebat di bidang kita, di bidang olahraga. Kalau kita memang suka di bidang kita adalah keterampilan, sudah majukan terus, tidak menutup kemungkinan kita pun akan menjadi satu pengusaha di bidang tersebut. Ya, sehingga ya kita bisa lihat alumni-alumni kita seperti itu yang mungkin tidak pernah kebayang dulu dia dari organisasi ke organisasi, ternyata sekarang memang jadi pemimpin-pemimpin dalam masyarakat. Nah, kemudian yang paling penting juga ya kita memang perlu persiapkan dalam 3 hal, ya. Tetap kita perlu mantapkan iman kita, ya, kemudian perlu tetap kita mantapkan ihsan kita. Nah, jadi kemudian kita perlu juga hiasi diri kita itu, yaitu akhlakul karimah. Jadi 3 ini mungkin akan menjadi bagian yang cukup penting, ya. Jadi inilah yang akan menjadikan kita siapa sebetulnya di masa akan datang. Wallahu a'lam.
Ustaz Makmur. Jazakumullah khairan kasiran. Ini sangat menginspirasi sekali ya. Mudah-mudahan sukses ya. Terus ya berkarir di Malaysia. Oke, sama-sama Ustaz. Kita sukses sama-sama Ustaz. Ya. Syukron. Ya, selamat atas dilantiknya sebagai presiden Ustaz. Presiden angkatan kita. Gus Inat. Amin, amin. Mohon doanya selalu ya. Oke. Jadi rekan-rekan sekalian, rekan-rekan sekalian, ini sesuatu yang luar biasa ya. Pengalaman pada saat nyantri dulu itu bergelut dengan khot, bergelut dengan kaligrafi, bergelut dengan berbagai keterampilan yang dulu mungkin ya sudah hanya melakukan saja, gitu ya. Ternyata itu ada benang merahnya pada saat kita terjun di masyarakat. Beliau tadinya pengen mengembangkan seninya di Fakultas Kesenian, tapi kemudian berangkat ke Malaysia, mendalami S2 dan S3 di sana, dan sekarang ya mendalami sejarah peradaban Islam. Ternyata kaligrafinya yang dulu dipelajari di pesantren ini sekarang kemudian bisa berguna kembali untuk kehidupan di masyarakat. Ngajar kaligrafi ya. Ini dunia memang kita tidak pernah tahu, tapi hikmah yang paling besar itu adalah kalau kita mengerjakan sesuatu, kerjakan dengan sungguh-sungguh sampai kita benar-benar mahir di dalam pekerjaan. Demikian, terima kasih Ustaz Makmur, sukses selalu, mudah-mudahan berkah, bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas peluang yang diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.